Halo semua, bertemu dengan kami, kelompok 3. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah mitos dan fakta seputar kehamilan yang kerap dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Video kali ini original dibuat oleh kelompok 3 dengan bimbingan Ibu Villa Fitradieni selaku dosen Departemen Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Yuk kita ikutin terus! Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Member kelompok 3 ada Amalia, Aska, Edelweiss, Fitria, dan Gloria. Selanjutnya, selamat mengikuti. Minum air kelapa membersihkan air ketuban dan bikin bayi lahir berkulit putih. Air ketuban adalah cairan yang dihasilkan oleh sel-sel di kantung ketuban dan permukaan ari-ari. Pada kehamilan cukup bulan, volume air ketuban mencapai 1000 sampai 1500 ml, berwarna putih, agak keruh, dan berbau khas agak amis. Warna air ketuban yang keruh dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, merah atau merah jambu, menunjukkan bahwa ada darah yang tercampur dengan air ketuban. Kemudian ada hijau gelap atau kecoklatan, menunjukkan bahwa air ketuban terlalu banyak tercampur dengan mekonium. Ketiga, warna kuning, yaitu menunjukkan bahwa air ketuban tercemar mekonium dalam jumlah sedikit. Minum air kelapa tidak mempengaruhi warna air ketuban dan hal itu adalah mitos. Suatu penelitian memang menyebutkan bahwa air kelapa hijau muda dapat menurunkan kekeruhan air ketuban, tetapi data tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut. Asupan air kelapa hijau muda dapat meningkatkan kadar kalium pada air liur ibu hamil. Kadar kalium tersebut yang dapat meningkatkan volume cairan ketuban sehingga melarutkan mekonium dan kekeruhannya berkurang. Kemudian, apakah konsumsi air kelapa hijau muda dapat membuat kulit bayi lahir menjadi putih? Tentu tidak. Warna kulit bayi ditentukan oleh faktor genetik yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Pigmen kulit manusia diperoleh dari zat bernama melanin. Melanin ini terbagi menjadi 2, yaitu ada eumelanin yang memberi warna coklat, coklat gelap atau hitam, dan juga ada pheomelanin yang memberikan warna cerah kuning sampai coklat kemerahan. Jadi, minum air kelapa muda itu tidak bisa membuat warna kulit bayi menjadi putih bersih ya, jadi hal ini adalah mitos. Selanjutnya, memakan buah nanas dapat menyebabkan keguguran. Mitos ataukah fakta? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah fakta. Pada buah nanas, terkandung enzim bromelain yang dapat menyebabkan kontraksi pada otot uterus. Tak hanya itu, buah nanas juga mengandung senyawa serotonin yang turut berperan dalam kontraktilitas uterus, sehingga konsumsi buah nanas yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap kelahiran dini hingga kematian janin. Pada ibu hamil, konsumsi buah nanas perlu untuk dibatasi, terlebih pada nanas muda. Hal ini dikarenakan kandungan enzim bromelain yang lebih tinggi terdapat di dalam nanas muda dibanding dengan nanas matang, sehingga akan memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan risiko kejadian keguguran. Mengonsumsi ikan gabus dapat menyebabkan janin dalam kandungan hilang. Ikan gabus memang merupakan ikan yang bertahan hidup dengan memakan segala sesuatu, termasuk sesamanya ikan gabus. Hal ini yang kemudian dipercaya masyarakat, terutama masyarakat daerah Jawa, bahwa ketika ibu hamil mengonsumsi ikan gabus, sifat kanibalisme dalam ikan gabus ini dapat mempengaruhi janin dalam kandungan, sehingga mengakibatkan hal buruk terjadi pada janin. Tapi faktanya, ikan adalah sumber protein yang sangat dibutuhkan janin untuk bertumbuh dan berkembang. Ikan gabus sendiri termasuk dalam salah satu jenis ikan yang proteinnya tinggi, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, mengapa protein sangat penting bagi janin? Protein penting bagi janin karena dapat menjaga kesehatan janin, menunjang pertumbuhan plasenta, memberikan gizi melalui cairan amnion, menunjang pembentukan dan pertumbuhan organ pada janin, serta menambah volume darah pada janin. Apa yang akan terjadi ketika asupan protein pada janin kurang? Maka pertumbuhan pada janin akan terganggu sehingga janin bisa lahir dengan berat rendah sebagai BBLR atau bahkan mengalami keguguran. Jadi, perbanyak asupan protein dan jangan takut mengonsumsi ikan gabus. Selanjutnya, mengonsumsi sayur nangka menyebabkan luka persalinan cepat sembuh. Mitos ataukah fakta? Ini adalah mitos. Faktanya, sayur nangka muda mengandung beragam zat gizi yang baik bagi tubuh. Dalam 100 gramnya, terkandung 57 kilokalori energi, 0,4 gram lemak, 8,3 gram serat, dan 246,5 mg kalium.
Kandungan lemak yang rendah dalam sayur nangka justru dapat membantu untuk mempercepat penyembuhan luka setelah persalinan, serta dapat meningkatkan kepekaan terhadap infeksi dan komplikasi. Tak hanya itu, sayur nangka juga bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan kembali normal, memberikan rasa kenyang, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko serangan jantung serta stroke. Akan tetapi, hindari untuk mengonsumsi sayur nangka dalam jumlah yang banyak, karena nangka muda merupakan jenis makanan yang dapat meningkatkan produksi gas di dalam lambung, sehingga dapat menimbulkan sensasi begah yang tidak nyaman pada perut ibu. Makan ikan dapat membuat ASI menjadi amis. Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa ketika ibu hamil dan menyusui mengonsumsi ikan, ASI yang dihasilkan bisa berbau dan terasa amis, sehingga bayi dapat menolak untuk minum ASI. Tapi, benarkah mengonsumsi ikan hanya akan mengakibatkan ASI berbau dan terasa amis? Faktanya, ikan adalah salah satu sumber makanan yang terbaik bagi ibu yang hamil dan menyusui. Ikan merupakan sumber energi dan sumber protein, di mana 20% protein hewani dipenuhi oleh ikan. Ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk perkembangan otak bayi dan penguatan dinding sel. Ikan juga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B, kalsium, fosfor, dan zat besi. Ibu yang hamil dan menyusui sangat membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi dibandingkan orang biasa, karena ibu yang hamil dan menyusui akan memenuhi asupan gizi untuk bayi. Pembatasan konsumsi pada makanan tertentu, terutama makanan yang gizinya tinggi seperti ikan, dapat membuat ibu kekurangan zat gizi sehingga menghambat pertumbuhan bayi. Minum es pada saat hamil menyebabkan bayi lahir besar. Benar nggak sih, konsumsi air es pada ibu hamil itu menyebabkan bayi lahir lebih besar? Jawabannya adalah mitos. Konsumsi air es pada ibu hamil tidak berkaitan dengan bayi lahir besar. Kejadian bayi lahir besar umumnya terjadi pada ibu penderita diabetes atau kencing manis. Nah, bayi lahir besar itu jika berat badan bayi saat lahir lebih dari 4 kg. Kondisi ini disebut sebagai makrosomia. Dan kondisi ini umumnya dialami oleh ibu hamil yang sakit diabetes atau kencing manis. Penambahan pemanis seperti gula pasir yang terlalu banyak pada minuman dapat memicu terjadinya diabetes dan memungkinkan bayi yang dilahirkan menjadi lebih besar. Jadi, ibu hamil tetap boleh minum air es atau air minum biasa, akan tetapi perlu memperhatikan penambahan gula agar tidak berlebihan. Jika penambahan gula masih dalam batas wajar, tidak masalah sebab air es akan dibuang bersama dengan urin. Konsumsi daging kambing bikin bayi lahir prematur. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Daging kambing memiliki kandungan nutrien yang sangat baik bagi tubuh karena mengandung zat besi, potasium, dan juga tiamin yang cukup tinggi. Akan tetapi, pada ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Adanya pantangan mengkonsumsi daging kambing justru menimbulkan masalah baru seperti anemia dan juga KEK yang akan mengakibatkan pendarahan saat melahirkan dan meningkatkan resiko melahirkan bayi dengan BBLR. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil ketika mengkonsumsi daging diantaranya adalah: pertama, ibu hamil dengan penyakit jantung atau kelebihan kolesterol perlu menyesuaikan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, hindari daging yang diolah setengah matang. Yang ketiga, pemilihan sumber daging yang tepat. Yang keempat, yaitu konsumsi dalam porsi sesuai anjuran. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan mitos dan fakta ibu hamil yang berkembang di kalangan masyarakat. Apabila ada kritik dan saran, sangat diperbolehkan. Terima kasih sudah menonton.